jajaran pemerintah desa Turibulu juga yang hadir yang saya hormati, para ustaz, tokoh agama, para imam, pegawai syara, tokoh masyarakat, ibu-ibu iya, ibu-ibu PKK yang banyak hadir, khusus lagi kepada Sahibul Bait ya, Pak Haji Romo ya, Romo yang sudah alhamdulillah, Haji Yunus ya, kita sudah sampai berapa kali beliau mengadakan maulid. Ini luar biasa. Beliau laksanakan maulid di masjid ini, semoga semakin berkah. Amin. Kita doakan Pak Haji ini semakin bertambah rezekinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati, saya cintai anak-anakku semua yang hadir. Bapak agak lambat datang tadi karena di malam saya jam 12 baru sampai dari Tinombo. Acara juga di Tinombo. Tadi pagi masih ada acara juga. Jadi mohon maaf agak lambat, tetapi alhamdulillah bisa kita laksanakan. Maulid Nabi Muhammad SAW itu sama kita ketahui Bapak Ibu adalah peringatan bersyukur dengan lahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Dalam kehidupan kita sering bersyukur. Dapat anak, kita bikin akikah, ya. Kita gunting rambut, undang tetangga, potong kambing. Itu lahir anak kita, bersyukur sama Allah. Dapat rezeki, bersyukur sama Allah. Anak kita menikah, kita buat rame-rame, pesta, undang band, ya. Sampai puluhan juta habis. Kita habis dalam tradisi orang Bugis juga saya dengar habis panen ada acara juga ya, apa Mabadenda apa ya? Ya Mabadenda itu juga bentuk syukur. Maka syukurnya kita, mari Bapak. Mari. Maka syukurnya kita di Maulid Nabi besar Muhammad ini adalah lahirnya manusia agung, manusia besar, manusia yang sangat dicintai Allah. Bahkan Allah itu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, malaikatnya, luna 'alan nabi, bersalawat terhadap nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah kamu kepadanya. Jadi bersalawat amar. Fi'il kan ada 3, fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar. Kalau fi'il amar itu perintah. Jadi perintah bersalawat sama Nabi sama dengan perintah sholat, sama dengan perintah zakat, sama dengan perintah haji. Semua itu yang diperintahkan Allah. Maka kalau ada orang yang tidak setuju dengan maulid, akikah, kita baca barzanji. Abdulillah bismillahirrahmanirrahim mustadir rabbal barakat ya ma'ana lahu wa aula wa usani bihamdi mawaridu musaibatun haniyah. Terus berdiri. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Itu perintah Allah yang kita lakukan. Maka mudah-mudahan kita semua ini, apalagi di bulan Maulid begini, ini bulannya. Nabi lahir bulan Rabiul Awal. Kalau di bulan itu bulan Hijriah. Kalau di bulan Masehi Bapak Ibu, itu Nabi lahir tepatnya tanggal 22 April tahun 576 Masehi. Sekarang tahun 2022. Nabi lahir tahun 576. Berarti 1500 tahun yang lalu
Nabi kita lahir. Coba bayangkan, Bapak Ibu, sudah 1500 tahun yang lalu Nabi lahir, tetapi namanya masih disebut-sebut, namanya masih disanjung-sanjung. Semua orang bersalawat sama Nabi. Bahkan sholat tidak sah kalau tidak bersalawat. Asyhadu an la at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatullah. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Sudah salah. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau cuma sampai di sini langsung salam, tidak sah salat. Kalau cuma sampai di sini dibaca, maka dia harus disambung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita, seterusnya. Maka kalau orang sholat tidak berselawat sama Nabi, tidak sah sholatnya. Jadi ini bapak-bapak, ibu-ibu, ini bentuk syukur. Nabi lahir di Rabiul Awal, bulan Maulid. Nah, kita bikin begini. Zaman dulu orang-orang tua kita semua ini tidak pandai baca doa. Mereka tidak jago baca doa kayak kita sekarang. Doa panjang-panjang sampai 2 lembar. Mereka doanya pendek-pendek saja, tetapi lebih banyak mereka dalam bentuk barang. Maka ini doa, Bapak. Paha, walima, apalah istilahnya ini. Kalau orang Gorontalo bilang walima, kalau di Parigi bilang paha, atau apa orang Toripulu bilang. Itulah Indonesia hebatnya. Mereka punya tanam, tambah lagi hasilnya. Orang yang pelihara ayam zaman dulu, pelihara ayam, pelihara bebek, mereka masak telur ayam, mereka masak telur bebek, bawa ke masjid di Maulid. Maka bentuknya sekarang ada telur. Kalau di Sausupiore, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak, Pak Haji, Ibu Haji ini sudah pernah ke Sausupiore. Di sana tempat burung maleo. Tempat burung maleo. Jadi di sana bukan telur bini, telur maleo, Pak. Besar begitu. Mungkin pernah lihat telur maleo, telur terbesar. Itu kalau Maulid di sana telur maleo dipakai. Ya. Jadi kita ini bersyukur ini. Maka kenapa dibaku rampasakan? Nah, ini jadi. Orang bilang, oh orang itu suka Maulid karena Maulid baku rampas telur. Sorry deh. Mohon maaf. Kalau cuma telur, orang bisa beli. Bahkan lebih banyak kita bisa beli di pasar. Beli 1 rak. Tetapi beda telur di pasar dengan telur ini. Iya betul? Tuh. Pencinta telur bilang pasti betul. Telur di pasar tidak pakai doa. Telur di sini ada doanya. Kenapa doanya? Zaman dulu, tahu zaman sekarang. Mudah-mudahan ibu-ibu di Toripulu itu masih begitu. Zaman dulu, ibu-ibu yang menghias tidak boleh ibu-ibu untuk bawa ke masjid. Jadi ibu-ibu disuruh berwudu, baru mulai berhias ini, maka jadi berkah. Apa yang kita baca tadi ini, doa, pengajian Al-Quran, semua itu masuk ke telur, masuk ke makanan. Kenapa? Doa itu merambat dia. Begini, saya mau cerita. Zaman dulu orang tidak percaya itu. Zaman dulu orang bilang musyrik, syirik itu. Kalau ada orang sakit, tidak dibawa ke dokter. Cuma mereka ambil 1 gelas air, 1 botol air, mereka bawa sama Ustadz, mari. Pak Imam, mari Pak Imam. Mereka bawa sama Habib. Mereka bawa sama orang-orang soleh. Disuruh baca doa itu air, dikasih minum orang sakit, sembuh. Coba bayangkan. Itu zaman dulu. Orang dulu bilang, oh ini tidak masuk akal. Air bisa jadi obat. Ternyata ada seorang profesor doktor. Kalau disebut profesor doktor, orang pintar, Pak. Habis sekolahnya. Kita sekarang ini bukan profesor doktor banyak, tapi kabilator kotor. Profesor doktor, kabilator kotor banyak, ya. Ini profesor doktor asli.
Orang mana? Orang Jepang. Dia mulai teliti, dia ambil air 2 gelas. Air 2 gelas. 1 gelas dia bacakan doa. Pakai doanya kita, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang 1 gelas, gelas yang 1 dia maki-maki, Pak. Pokoknya semua yang kotor-kotor itu dia sebut di air itu. Yang kotor semua disebut di air. Setelah itu dia ambil dia punya alat, dia kasih masuk di laboratorium, dia pakai mikroskop itu, dia lihat ke dalam air. Ternyata air yang dibacakan doa itu membuat itu air warnanya makin bagus. Kemudian ada molekul-molekul yang indah di dalam, macam model-model bunga yang indah di dalam. Giliran yang 1, air yang dibacakan dipakai untuk maki-maki yang kata-kata kotor, itu berubah menjadi jelek airnya. Nah sekarang air saja itu bisa menangkap pesan, Pak. Apapun pesan kita sampaikan di air, insya Allah. Apalagi makanan seperti ini, apalagi seperti makanan yang disiapkan, ini luar biasa. Keliling saya maulid ini, sepergi moto, baru ini ada makan besar. Ya orang cuma telur, di sini suruh pakai makannya lah. Ya luar biasa. Mudah-mudahan lah bertambah terus rezekinya orang Toribulu, rezekinya Romo makin tambah semua, amin ya rabbal alamin. Apalagi itu Pak, berkah. Insya Allah kita makan, yang makan 1 biji sebentar, niatkan. Sekarang banyak salah ibu, mereka makan telur tidak pakai niat. Waktu rampas telur di maulid tidak ada niatnya, makan begitu saja, akhirnya tumbuh bisul. Nah, tumbuh bisul di kepala karena terlalu banyak telur. Jadi ibu-ibu lupa niat. Begitu kupas telur, ya Allah, saya punya anak kasihan susah sekali menghafal. Saya punya anak susah diatur, nakal. Mudah-mudahan ya Allah dengan berkahnya telur maulid kasih makan dia. Bismillah. Insya Allah. Ya Allah, saya punya suami ini sudah tidak pulang-pulang. Ya, sudah jadi Bang Toib. 1 bulan 1 kali pulang. Ya Allah, cari suami, kasih makan telur maulid. Insya Allah tambah cinta dia. Amin. Ya, itu jangan pakai cewek. Bahaya, ini anak muda banyak. Jangan dijadikan program maulid, insya Allah ya. Berikutnya, satu, hikmah maulid itu kita pulang dari tempat ini, kita mulai mencontoh Nabi. Siap? Siap kita mencontoh Nabi? Siap. 1, tidak usah mencontoh yang jauh-jauh, contoh yang dekat-dekat saja, yang gampang-gampang saja. Contoh Nabi makan. Nabi manusia biasa Pak, dia makan juga, tetapi Nabi makannya ada adabnya. Ini yang harus kita contoh. Ada tata caranya makan Nabi. Nabi makan kul bismillah. Sebelum makan baca bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai lupa. Kita sekarang makan karena sudah lapar, tidak pakai bismillah, langsung gosok saja, masuk. Begitu habis makan, tidak alhamdulillah. Nabi dia orang pergi bilang otoga, kalau surganya, alhamdulillah. Kalau tidak notoga dia tidak alhamdulillah. Nah ini salah. Padahal mau notoga kah, mau tidak, tetap habis makan alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. 2, sunnah Nabi makan kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Jangan sekali-kali makan dengan tangan kiri, menyalahi sunnah Nabi. Nabi mengatakan orang makan dengan tangan kiri makan dengan setan. Anak-anak kita sekarang yang makan kiri, ganti cepat sebelum besar. Upayakan, paksa, jangan makan tangan kiri. Itu yang pertama Pak, karena Nabi tidak suka itu. Yang kedua, makan jangan berbunyi. Ya, Nabi makan itu pelan, bukan kayak kita. Tanpa dengar buat bunyinya. Masya Allah. Ya. Ketiga,
Nabi makan itu tidak pernah dalam sejarah Nabi mencela makanan, Pak. Tidak pernah. Nabi itu kalau makan, kalau dia makan satu biji kue misalnya, kalau dia tambah berarti enak. Tapi begitu dia makan satu biji, setelah itu dia tidak kore-kore lagi, berarti tidak cocok dengan Nabi. Kita tidak. Kalau kita makan barang-barang, pasti kita komentari. Ih, tidak enak. Ih, busuk. Ih, kalau banyak garamnya. Tidak boleh dikomentari makanan, Pak. Kalau tidak enak, kasih tinggal. Jangan dikomentari karena Allah marah. Napas belum teratur. Agama sudah ajarkan jangan bernapas. Maksudnya kasih tenang dulu napas, baru minum. Banyak atlet-atlet kita ini, olahragawan kita meninggal. Ada yang meninggal di lapangan, ada yang meninggal sementara main bulu tangkis, meninggal sementara main bola. Kerja pacu jantung itu sementara kaget. Coba secara kesehatan juga, pasti begitu. Kalau kita minum, Pak, upayakan tasris. Upayakan minum itu 3 kali. Mau air banyakkah atau air sedikit, 1 gelas itu dibikin 3 kali dan jangan bernapas. Ditarik napas ke dalam justru. Bukan? Tidak boleh meniup makanan. Ada makanan panas, kasih dingin dulu. Ini contoh-contoh yang kecil saja, tetapi banyak umat Islam yang tidak lakukan. Akhirnya begitu tidak lakukan ini, terkena penyakit. Penyakit sekarang banyak macam, Pak. Zaman dulu kita punya orang-orang tua, penyakitnya satu saja. Kalau dia bilang sakit perut, meninggal. Tapi zaman sekarang macam-macam model penyakit. Sudah sakit perut, usus, lambung, asam lambung. Ada lagi sekarang istilah usus talipat, usus tabengko, ya. Banyak penyakit. Kenapa? Karena kita tidak melaksanakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, cara tidur. Bagaimana tidurnya Nabi? Tidurnya Nabi, upayakan berwudu dulu. Ini semua buat saya juga, buat istri saya juga ikut. Kalau orang tidur berwudu, maka Allah taruh malaikat di sebelah kanannya, Allah taruh malaikat sebelah kiri. Ketika dia tidur berbalik ke kanan, malaikat yang sebelah kanan doakan dia, Ghafarallahu lak, semoga Allah ampuni dosamu. Kalau kita berbalik lagi sebelah kiri, maka malaikat yang kiri doakan kita. Tapi kalau tidur tidak berwudu, Allah taruh setan di sini. Akhirnya mimpi dikejar ular, mimpi dikejar anjing, mimpi dikejar pocong, ya. Tidur tidak berwudu. Nah, kita laksanakan semua. Berikutnya apalagi sunnah Nabi? Sunnah Nabi masuk masjid. Jangan dulu kita masuk masjid, upayakan kita laksanakan sunnah-sunnah. Ada namanya tahiyatul masjid, ada namanya qabliyah, ada namanya ba'diyah. Laksanakan sunnah-sunnah ini. Mudah-mudahan insya Allah kita dapat pahalanya. Amin. Sunnah Nabi berikutnya apa lagi, Bu? Yang paling Nabi cintai. Siapa manusia yang paling Nabi cintai? Maka Nabi menjawab, ana wa kafilul yatim fil jannah hakada. Saya dengan orang-orang yang membantu anak yatim nanti di surga begini prosesnya, begini dekatnya dengan Nabi. Sekarang Pak, kalau punya rezeki, bantu anak yatim, bantu kasihan orang-orang, anak-anak yang sudah tidak ada bapaknya, bantu janda-janda tua. Ya, jangan janda muda dibantu, janda tua miskin. Sekarang orang dia mau cari janda muda. Kalau mau ikut sunnah Nabi, bukan janda muda, janda tua. Mana janda-janda yang sudah tua, kasih rezekinya, kasih beras, kasih ini. Itu betul-betul menjalankan sunnah Nabi. Insya Allah, mudah-mudahan kita semua rezekinya kita lancar semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya.
Nah, itu saya ingat saya tadi bilang yang disantuni itu janda tua dan miskin. Ada juga janda tua tapi kaya. Kalau janda tua dan miskin itu yang disantuni. Anak yatim, ini penting. Sampai umur berapa orang disebut yatim? Kalau disebut yatim, semua orang yang meninggal papanya disebut yatim. Saya yatim juga, papaku sudah meninggal. Ya, banyak kita anak yatim ini. Yang disebut yatim itu, Pak, orang yang ditinggal mati oleh bapaknya dan dia belum mempunyai pekerjaan tetap. Jadi biar umur 30 itu orang tidak ada pekerjaannya, tidak ada bapaknya, masih disebut yatim. Masih boleh dibantu, masih boleh dikasih zakat. Tetapi kalau dia yatim kaya raya, macam anaknya Aki, siapa namanya itu? Ya? Yang papanya kecelakaan dengan mamanya itu. Yatim piatu itu anak. Siapa namanya itu? Gala siapa? Tapi dia punya papa, mamanya kasih tinggal uang, miliaran. Itu bukan tidak perlu kita bantu, ya, karena dia punya banyak uang. Janda, tidak semua janda dibantu di zakat fitrah. Macam BCL, Bunga Citra Lestari, kita mau bantu dia zakat. Dia punya uang banyak. Jadi zakat ini kita lihat orang, oh ini memang orang yang butuh. Ini orang yang butuh. Mudah-mudahan kalau ini kita laksanakan, Nabi cinta sama kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tidak panjang-panjang ceramah. Berikutnya, setelah kita mencintai Nabi, apa amalan kita? Amalan pertama Nabi, 1, sholat. Upayakan sholat di masjid. Ini masjid dibangun ini sudah bagus. Jangan cuma bagus bangunannya kalau tidak datang sholat. Ya, banyak kesian masjid-masjid di mana-mana, Pak. Bangunannya semua rubuh. Jamaahnya banyak. Tapi di sini masjid sudah mulai bagus, sudah gagah ini. Bagus. Mudah-mudahan tambah lagi jamaahnya. Amin. Mari, Pak. Ya. Pak Camat. Ya. Alhamdulillah. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga masjid kita ini tambah bagus insyaallah. Amin. Kedua, sunnah Nabi yang kedua yang harus kita laksanakan itu adalah memperbanyak sedekah. Sedekah itu, Pak, sedekah tidak pernah melewati bala. Ini bala, bencana yang Allah mau turunkan sama kita. Tapi kita kasih keluar sedekah, insya Allah tertolak itu bala. Ada contoh, ada cerita yang terjadi sama Nabi Ibrahim alaihi salam. Siapa Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu neneknya Nabi kita Muhammad. Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail itu yang pertama membangun Ka'bah. Maka Nabi berdoa, ya Allah, Ka'bah ini sudah saya buat. Gerakan seluruh umat Islam untuk datang ke tempat sini. Maka kita ini ada orang, kenapa tidak naik haji? Kenapa tidak berangkat haji, tidak berangkat umroh, padahal banyak uang? Dia bukan belum ada panggilan, Pak. Kita ini sejak lahir sudah dipanggil ke tanah suci. Cuma kadang kita tidak serius menerima panggilan Allah itu. Setiap kita lihat Ka'bah harusnya berdoa. Lihat gambar Ka'bah, ya Allah, sampaikan saya ke tempat ini. Ini memang niat. Kalau kita tidak ada uang, Allah jadi petugas macam saya. Saya dari Kementerian Agama berangkat haji. Saya punya istri ini 2 kali berangkat, Pak. 2 kali berangkat petugas kesehatan. Jadi dua-dua orang ini tidak pakai uang berangkat haji. Kenapa? Karena memang kita berniat. Nah, kita sekarang ini kalau mau berangkat haji, minimal berdoa pada Allah, ya Allah sampaikan. Ada saja jalan Allah mau kasih. Kalau belum bisa haji, karena haji sekarang ini susah, Pak. Saya ini di Kementerian Agama, bagian haji, pelayanan haji dan umroh, parigi. Ya, sekarang ini susah karena banyak sekali antrian. Kalau mau kita umroh saja dulu. Cuma dia bilang, oh tidak mau, saya mau umroh. Tidak ada panggilan Pak Umroh, Ibu Umroh, tidak ada itu. Yang ada Pak
haji, ibu hajah, tidak mau dipanggil ke umroh, tidak usah titel, tidak usah gelar. Yang penting kita berangkat dulu ke sana, ya, berangkat dulu berziarah di makamnya Nabi, ya. Gelar itu mah di belakang. Kalau ada rezeki lagi kita berangkat haji. Tapi jangan sampai tidak berangkat ke sana padahal ada uang. Ada rezeki biar umroh tidak mau. Ini nauzubillah. Allah marah itu, Pak. Karena rezeki ini datangnya dari Allah, kita harus ke sana. Semoga saya doakan semua kata tanah suci semua. Datang sama Nabi Ibrahim. Hei Ibrahim, kau mau nikahkan anak itu? Iya. Saya mau nikahkan dia besok. Kata malaikat pencabut nyawa, jangan wahai Ibrahim. Ini anak besok saya sudah dapat tugas dari Allah. Saya bagi-bagi. Begitu sudah sampai selesai habis hartanya, dia bagi-bagi. Besok Nabi Ibrahim kasih nikah ini anak. Begitu Nabi Ibrahim kasih nikah, menangis Nabi Ibrahim. Dia bilang ini anak habis nikah langsung mau mati. Karena malaikat maut bilang mau dicabut hari itu. Ternyata tunggu sampai malam tidak meninggal ini anak. Oh mungkin besok, mungkin malaikat maut lupa. Tunggu besok belum meninggal. 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, sampai ini orang punya anak lagi tidak meninggal. Akhirnya datang ulang malaikat pencabut nyawa. Kata Nabi Ibrahim, kau bohong saya lalu. Kenapa ini anak sudah ada anaknya belum meninggal? Kata malaikat pencabut nyawa, betul wahai Nabi Ibrahim, saya sudah dapat perintah cabut nyawa anak ini. Tapi karena dia bersedekah malam itu, Allah gagalkan perintah saya. Allah panjangkan, sehatkan. Jadi jangan pandang enteng itu, Pak. Kalau ada orang doakan kita mudah-mudahan panjang umur, amin betul, amin. Mudah-mudahan banyak rezekimu, amin. Mudah-mudahan kawin lagi, amin. Ya, jangan lagi pas orang bilang mudah-mudahan kawin lagi, Pak, amin juga. Maka rezeki ini, Pak, rezeki ini hasil doanya orang. Saya yakin dan percaya semua kita ini punya rezeki karena doanya orang semua. Apalagi doa anak-anak pesantren. Kalau bapak-bapak kasih sama anak-anak ini, Pak, mereka sholat, bapak yang kasih mereka beras, kasih mereka uang, mereka punya sholat ini, Allah kasih juga pahala untuk kita. Karena mereka habis kita makan, mereka sholat, mereka ibadah, mereka belajar. Jangan bersedekah sama orang pemabok. Kamu sudah tahu-tahu dia pemain judi, pemabok, kasih doi sama dia. Waduh, itu sama dengan bunuh diri. Jadi bersedekah ini dia orang juga, ya. Mudah-mudahan semua sedekah kita dijawab Allah Subhanahu wa